Mengetahui situasi terkini di Ekuador dan dampaknya terhadap warga negara Indonesia di sana, kita sudah terhubung dengan Duta Besar LBBP RI untuk Ekuador, ada Bapak Agung Kurniadi. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Agung. Pak Agung, bisa disampaikan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah kericuhan masih terjadi dan juga bisa digambarkan situasinya separah apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Tera. Selamat malam Jakarta, selamat malam pemirsa di Indonesia. Sebelumnya saat ini saya ingin menyampaikan bahwa di Ekuador adalah tanggal 10 Januari jam 10.40. Nah, situasi hari ini dapat kami laporkan jauh lebih baik dibandingkan tanggal 9 atau tanggal 8 sebelumnya. Seperti yang tadi ditayangkan, kita saksikan bersama di televisi bahwa ada sekelompok kriminal yang memasuki dan menyandera kru TV yang sedang melakukan siaran langsung. Nah, siaran langsung ini yang kemudian segera menyebar dan membuat semacam histeria, kekhawatiran. Nah, kemudian menyikapi hal ini dari pemerintah Ekuador segera meminta seluruh perguruan tinggi, sekolah, dan juga institusi pendidikan untuk menginstruksikan seluruh murid-muridnya belajar di rumah. Instruksi ini berlaku sejak tanggal 9 waktu Ekuador jam 4 sore hingga tanggal 12 Januari sampai hari Jumat. Berarti nanti aktivitas ajar mengajar akan kembali mulai hari Senin. Baik. Pak Agung, ya, silakan Pak Agung. Silakan Pak. Jadi kalau misalnya kita mengupdate mengenai warga negara Indonesia, apakah ada himbauan dari kedutaan besar kita di sana untuk misalnya menjauhi keramaian atau menjauhi lokasi-lokasi tertentu begitu untuk menghindari kericuhan yang terjadi di sana? Betul Pak, jadi pasca merebak dan juga diterapkannya jam malam tanggal 8 Januari, KBRI telah melakukan langkah-langkah dan juga bahkan berkomunikasi langsung dengan seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Ekuador. Dapat kami laporkan bahwa mereka semua dalam keadaan alhamdulillah baik dan kita terkoneksi langsung dalam grup WhatsApp sehingga ada hal-hal yang kiranya perlu tindak lanjut segera dapat dilakukan. Kalau kita melihat Pak, apakah ini terjadi hanya di kota, misalnya di ibu kota saja, atau kerusuhan ini menyeluruh begitu di berbagai kota? Karena kita tahu bahwa gangster ini kan sedang menjadi perbincangan yang hangat di wilayah Ekuador ya. Jadi ini bermula ketika nickname-nya Vito, ketika ingin dipindahkan oleh otoritas untuk ke penjara lain, dia melarikan diri. Itu kejadiannya di hari Minggu. Segera kemudian tanggal 7 hari Minggu. Kemudian tanggal 8 terjadi sporadis kerusuhan dan aksi katakanlah untuk menunjukkan eksistensi para geng narkoba di sejumlah kota di Ekuador. Bahkan di beberapa penjara terjadi kerusuhan. Nah, kemudian eskalasinya menjadi meningkat ketika tanggal 9 kemarin, seperti yang tadi kita lihat, gerombolan kriminal memasuki stasiun televisi. Nah, yang berbeda dengan status darurat dari presiden sebelumnya, pada saat ini Presiden Ekuador selain menyatakan status darurat juga menyebut 20 geng yang dianggap sebagai teroris. Nah, ternyata diketahui di antara 20 geng itu 6 geng telah memiliki cabang dan juga perwakilan di 20 provinsi di Ekuador. Hanya 24 provinsi di Ekuador. Jadi 20 dari 24 mereka punya cabang lah, katakan seperti itu. Sehingga seperti pemerintah vis-a-vis dengan geng narkoba. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam kekhawatiran bagi masyarakat.
Jadi artinya ini merupakan jaringan yang sangat besar begitu ya di sana ya Pak ya. Sampai kemudian punya berbagai cabang di berbagai wilayah di Ekuador. Terkait dengan kita tahu bahwa pemerintah Ekuador sudah mengeluarkan begitu 60 hari Pak, betul, status darurat di sana. Apa saja himbauan-himbauan yang harus dipatuhi oleh warga asing maupun masyarakat di sana terkait dengan situasi ini, status yang dikeluarkan ini? Jadi terhitung mulai tanggal 8 kemarin berlaku 60 hari atau 2 bulan status darurat. Mereka menyebutnya estado especial. Nah, mulai dari jam 11 hingga jam 5 pagi diminta untuk tidak keluar dari rumah. Namun tentu ada pengecualian siapa saja yang dibolehkan. Korps diplomatik, kemudian pemadam kebakaran, dokter, petugas medis, dan juga hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum diperkenankan sepanjang dia bisa menjustify kenapa dia ada di luar rumah. Hal yang berbeda dibandingkan keadaan sehari-hari adalah pada saat status darurat ini, militer membantu polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jadi kita bisa melihat sesekali sekelompok militer menyetop kendaraan atau memeriksa orang untuk memastikan legalitasnya. Itu. Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai warga negara Indonesia lagi yang ada di Ekuador, Pak, ada berapa jumlahnya, kemudian juga sebarannya di mana saja, Pak? Apakah kemudian WNI ini tinggal di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip rawan begitu? Baik, terima kasih Pak Reza. Ada 48 warga negara Indonesia yang berdomisili di Ekuador. 50% dari mereka adalah staf dan keluarga dari KBRI. Kemudian sisanya yang sekitar 24 itu adalah saudara-saudara kita Padre, saudara-saudara kita Romo yang bertempat tinggal di pedesaan atau di wilayah-wilayah terpencil di Ekuador. Nah, mereka ini sejauh ini kita berkomunikasi dengan mudah karena kita tergabung dalam grup WhatsApp dan mereka semua alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan sejauh ini karena mereka itu adalah pemuka agama di wilayah paroki dan wilayah mereka tinggal, mereka dalam keadaan yang dapat kami katakan dilindungi oleh masyarakat setempat. Baik, terakhir Pak, terkait dengan travel warning mungkin apakah sudah dikeluarkan dari pihak Kemenlu terkait dengan hal ini? Ya, kalau mengenai travel warning sejauh ini kami belum memberikan advice dan juga beberapa negara hanya menggambarkan mengenai keadaan yang ada. Dari pengamatan di lapangan, kami juga melihat sejumlah turis tetap berdatangan di bandara karena sejauh ini hingga tadi malam kami memantau penerbangan berjalan relatif normal. Namun demikian, kita selalu memberitahukan kepada khalayak dan juga di dalam media sosial kami untuk menghindari tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa. Baik, terima kasih Pak Agung atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga situasi di sana segera kondusif dan juga warga negara kita utamanya tetap aman dan selamat sana. Terima kasih Pak.